Ayo kita selawat. Semangat suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Iftatiha bi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sebelumnya kita sama-sama hormati, kita muliakan para alim ulama, para ustaz, tokoh-tokoh masyarakat, ketua FKSMN, begini juga seluruh pengurus PKN Masjid Darussalam yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa yang hadir bersama kita, seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia yang besar dan nikmat yang besar Allah berikan kepada kita semua. Allah gerakkan langkah kaki kita, dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini, untuk saling kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan niat tujuan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik. Maka mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita mendatangkan rahmat dari Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakara fi man 'indah. Rawahul Muslim. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, tidaklah satu kaum, satu golongan masyarakat yang mana mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Masya Allah, satu kegiatan yang begitu positif, yang seharusnya kegiatan semisal ini patut dicontoh oleh banyak daerah, banyak tempat. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara yang terhimpun di dalam satu wadah FKSMN, mengumpulkan bukan satu masjid, tetapi saya dengar tadi di perjalanan sampai 38 masjid. Masya Allah. Ini suatu hal yang begitu luar biasa, ya, seharusnya ini dikembangkan di mana-mana di setiap daerah. Ini mungkin hanya di sekitar dari sekitar di sini saja. Saya menciri, pengen juga kita kalau bisa di daerah kampung ada begini, di Marelan ada begini, di Martumung, di Mabak. Semoga mudah-mudahan insyaallah banyak bisa mencontoh. Dan ini mungkin yang kedua atau yang ketiga saya menghadiri kegiatan FKSMN. Luar biasa, Masya Allah, komitmen kita sama-sama untuk berkumpul. Ya, walaupun di subuh hari bagi kita ini adalah waktu yang paling berat sebenarnya. Waktu yang paling sebenarnya nikmatnya itu adalah kasur, tempat tidur, bantal dan guling sudah menanti-nanti kita. Apalagi bagi orang-orang yang bekerja di hari Ahad, semisal ini adalah hari tempatnya atau waktunya untuk istirahat. Namun
bentuk keimanan, ya, yang menggerakkan hati kita. Iman yang tertanam di dalam hati kita akan janji-janji yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang khususnya memakmurkan waktu-waktu semisal ini, ya, waktu yang paling mulia, waktu subuh yang disebut oleh Allah menjadi salah satu waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalil ashri wa syafa'i wal watri wal laili idza yasri. Seterusnya Allah bersumpah dengan nama fajar atau waktu subuh. Tidak Allah mengambil satu sumpah akan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah pasti yang mulia. Oleh sebab ini waktu subuh adalah waktu yang begitu luar biasa, ditambah godaan-godaan yang seharusnya lebih kita tergoda dengan godaan-godaan tersebut. Namun alhamdulillah tidak akan ada yang bisa menggerakkan ini kecuali iman yang tertanam, yang tertancap di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan insyaallah hati kita senantiasa dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mati kita membawa iman ini sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nabi mengatakan, ma min qaumin, tidaklah satu golongan, satu masyarakat, yajtami'una fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka saling membacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling menuntut ilmu, belajar antara satu mereka dengan yang lain. Apa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita melakukan hal itu? Allah, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, illa nazalat alaihi musakinah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan untuk kita. Wa khasyiatul rahmah, dan Allah akan menghujani dengan rahmat. Wa khafatul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencucuri, menjaga kita, dan diutus oleh Allah, dilindungi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut nama orang-orang yang berkumpul tersebut satu persatu, disebut satu persatu, individu per individu. Fulan bin fulan, fulana binti fulan, satu persatu. Yang tua, yang muda, satu persatu. Namanya sedang disebut oleh Allah di antara kita semua, di mana Allah sebut wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebutnya di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Satu kemuliaan yang begitu besar. Sebelum kita sampai berbicara kemuliaan-kemuliaan untuknya kita, apalagi di waktu fajar berkumpul, yang mana tadi saya sampaikan waktu yang begitu mulia, fadilahnya begitu besar, ya, sampai-sampai Nabi SAW menjadikan patokan antara untuk kita menjadi introspeksi diri masing-masing. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang munafik? Nabi SAW beliau mengatakan, ya, ini sebagai pelajaran supaya kita introspeksi. Kita ini termasuk golongan yang mana? Jangan-jangan kita termasuk daripada golongan kedua. Jadi kalau kita melihat, mudah-mudahan insyaallah bukan hanya hari Ahad dan bukan hanya tabligh akbarnya saja atau kajian akbarnya saja atau subuh akbarnya saja, tapi mudah-mudahan
tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dikelabui atau tidak bisa ditutupi. Apabila tertanam sifat nifaq, kemunafikan pada hati seseorang, pada diri seseorang, maka segeralah untuk kita bertaubat, bukan untuk kita menutup-tutupi kemunafikan kita. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apakah kita ini termasuk golongan orang munafik atau tidak. Banyak lagi tanda-tanda kemunafikan yang disebut oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya hadirin, ya, ini adalah untuk kita introspeksi, jangan sampai kita berada di golongan orang-orang tersebut. Orang munafik tidak beribadah karena Allah, orang munafik beribadah karena dia, orang munafik beribadah karena ingin dipandang oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Satu kali, dua kali pandai dia menutupi, tertutuplah di mata masyarakat, tertutuplah di mata orang. Tetapi kalau hati sudah tertanam, sifat kemunafikan tidak akan bisa ditutupi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi bibit-bibit kemunafikan ada pada diri kita semua. Oleh sebab itu, ya, perlu untuk kita saling berbenah, ya, bukan untuk melihat atau menilai bulan, kita nilai benar kita dulu. Jangan sampai kita termasuk Allah sudah menanamkan kemunafikan. Banyak tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri akan kemunafikannya seseorang. Di antara sebabnya, dari banyaknya sebab, ya, kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Allahu ala qulubihim nifaq, Allah akan menstempel ke dalam hatinya sifat kemunafikan. Ya, ini salah satu tanda atau sebab di antara banyaknya sebab. Nabi SAW juga pernah bersabda, alamatun nifaq thalatha, tanda kemunafikan itu 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada khalafa. Tanda munafik itu 3. Yang pertama adalah kalau berbicara dia dusta, kalau diberi amanah dia khianat, dan kalau memberi janji dia ingkar dengan janjinya. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari setelahnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiq khalisan. Orang yang kalau ada di antara salah satu 4 perkara ada pada dirinya, maka dia sudah termasuk dianggap seorang yang munafik. 4. 3 yang tadi kita sebutkan, 1 ada tambahan. Lalu kata Nabi, hati-hati kalau 4-4-nya itu ada pada diri kita masing-masing, maka orang tersebut dipastikan adalah orang yang benar-benar murni seorang munafik. 1 saja sudah dianggap seorang munafik, apalagi 4-4-nya ada pada diri seorang, maka benar-benar ini munafik tulennya, munafik paling paten. Apa itu yang tadi disebut oleh Nabi, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara omongannya dusta terus, bohong terus, susah dicari benernya daripada dustanya. Kalau dari bohongnya gampang, tapi kalau dari benernya susah minta ampun daripada ucapannya. Yang kedua, kalau diberi amanah, khianat, amanah apapun, baik amanah harta ataupun amanah jabatan. Begitu juga amanah ketika ada orang yang mempercayakan segala sesuatu, bukan hanya sekedar harta, tetapi juga kepercayaan rahasia yang dipercayakan untuk diceritakan kepada kita, diamanahkan kepada kita. Jangan sampai kita gembar-gemborkan kepada orang lain. Ini juga amanah. Khana, dia khianat dengan amanah yang diberikan. Yang ketiga kata Nabi, idza wa'ada khalafa, kalau berjanji senantiasa mengingkari janjinya. Seorang mukmin, apalagi seorang lelaki, itu yang dipegang adalah mulutnya, yang dipegang adalah ucapannya. Kalau ucapan pun nggak bisa dipegang, nggak tahu lagi lelaki ini mau dipegang apanya. Oleh sebab itu hadirin, ini penting, ya, jangan mudah mengingkar janji. Dan yang keempat, wa idza khasama fajar, wa idza khasama fajar, dan kalau saling ada
melihat mereka berbuat curang di dalam perselisihan tersebut. Mereka membesar-besarkan perselisihan tersebut. Ini satu saja ada pada diri kita, maka dianggap kita ini adalah munafik. Empat-empatnya ada, maka munafik tulen orang yang semisal ini. Maka hal-hal yang semisal ini menjadi bagian introspeksi untuk diri kita masing-masing. Apakah ada pada diri kita sifat-sifat tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Yang kalau sudah ada, cepat-cepat kita lakukan, cepat-cepat kita memperbaiki. Karena segala sesuatunya nanti akan berpengaruh, dari segi ibadah akan berpengaruh. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, asal sholat ala munafik, ya, sholat yang paling berat bagi orang munafik. Saya nggak enak banget. Kurang nyaman, nggak apa-apa, biar Allah yang jaga. Insyaallah saya nggak dibenci orang tua, nggak sampai ini begitu. Insyaallah. La ilaha illallah. Efeknya salah satunya apa tadi? Sebagaimana kata tadi, akan berpengaruh pada ibadah, ya, pada kualitas ibadah, pada tujuan ibadah. Ini semua berpengaruh kalau sudah mulai ada sifat kemunafikan pada diri seseorang. Maka kalau seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang munafik, kata Nabi SAW, asqalu sholat ala munafik, sholat yang paling berat bagi seorang munafik, 2 sholat. Ini tolong bukan untuk tengok kanan kiri atau mengingat tetangga, berarti dia ini munafik atau bulan munafik, ini munafik. Bukan. Kita mau kita melihat saya munafik atau tidak. Adakah sifat kemunafikan itu pada diri saya atau tidak? Apa kata Nabi ini? 2 sholat yang paling berat bagi seorang munafik, dan ini tidak bisa ya ditipu-tipu. Kalau diri kita masih merasa ketika mendengarkan azan 2 sholat ini masih cepat kali masuk waktunya, ya. Atau ada bahasa-bahasa yang sering kita sampaikan, syukurlah udah sholat, kalau nggak tahulah bagaimana cara. Maka apa kata Nabi? 2 sholat, sholatul isya wa sholatul subhi, sholat isya dan sholat subuh. Kalau merasa berat dengan 2 sholat ini, maka hati-hati, mungkin kita ini adalah orang yang munafik. Yang tadi saya katakan, tanpa sadar hati, secara sengaja atau tidak, dengan maksud atau tidak, sering kita mengatakan, udahlah, alhamdulillah sholat isya di awal waktu. Ya, setelah itu mungkin kita melakukan kegiatan ini dan itu mungkin agak larut. Pulang-pulang dia katakan, alhamdulillah waktu sholat. Kalau nggak tahulah mantan dengan kebetulan dan segala macam, bersyukur kali ada sholat ini dan itu. Seakan-akan kita menjadikan sholat itu sebagai beban, ya, menjadi beban untuk kita. Padahal bagi diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan wa ju'ilat qurratu a'yuni fis shalah. Allah menjadikan penyejuk hatiku itu ada letaknya pada sholat. Ya, dijadikan hiburan bagi orang-orang yang mukmin. Oleh sebab itu konsep sholat ini berbeda antara kita dengan orang-orang mukmin. Kita di zaman ini menjadikan sholat ini selingan. Tujuan utama kita adalah pekerjaan, cari nafkah, cari uang dan semacamnya. Tapi orang-orang dahulu tidak, orang-orang yang beriman tidak. Mereka menjadikan pekerjaan itu selingan, kegiatan-kegiatan itu selingan, hanya sekedar untuk mengisi kekosongan, menunggu waktu antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya. Kerja mereka antara zuhur dan asar itu hanya sekedar mengisi kekosongan untuk menunggu waktu asar setelah mengerjakan waktu sholat zuhur. Dan begitu juga seterusnya. Kalau kita tidak, kita fokuskan pekerjaan kita dulu, bahkan kita berani menunda sholat kita. Kalaulah menunda sholat berjamaah, Allahu Akbar. Ya, memang saya di zaman ini sedikit skeptis atau pesimis. Ya, kalaulah mungkin para mubaligh, para dai
bapak-bapak semua, ayolah saya tekankan kita kalau bisa jangan pernah sholat kecuali di masjid kalau boleh, atau kalau bisa walaupun tidak di masjid yang penting jangan tinggalkan sholat berjamaahnya, ini penting ya. Tetapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana kondisi masyarakat kita melihatlah kondisi keluarga kita masing-masing ya, kita berkaca pada keluarga kita masing-masing. Dulu kampanyenya para ulama itu adalah sholat berjamaah jangan sampai tinggal, dan memang orang-orang yang beriman dari zaman dahulu itu betul-betul gak mau sholat kecuali berjamaah. Bahkan saya sering mendengar, kita sering membaca kisah-kisah para salaf yang mereka bukan hanya sholat berjamaah ya, tetapi mereka tidak mau ketinggalan bahkan takbiratul ihram bersama imam sekalian. Ya, ada kemuliaan besar dan ini perlu untuk kita ketahui supaya kita jangan ketinggalan ya inti daripada sholat. Kata Nabi SAW, likulli syai'in shafwa wa shafwatu sholat takbiratul ula ma'al imam. Setiap pekerjaan itu ada intinya, setiap sesuatu itu ada intinya. Dan kata Nabi, inti dari sholat adalah mendapatkan takbiratul ula ma'al imam, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Apa makna mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Ketika kita sholat berjamaah, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, selesai imam mengucapkan akbar, rohnya sudah putus, maka segeralah kita setiap makmum untuk cepat-cepat mengangkat takbir Allahu Akbar. Maka kita mendapatkan fadilah takbiratul ula sama imam, takbiratul ihram sama imam. Dan itulah inti sholat kata Rasulullah SAW. Selama ini mungkin kita tidak mengerti ya, kemuliaan tersebut, sehingga masih banyak di antara kita imam takbiratul ihram ya, kita masih duduk-duduk nyantai-nyantai, ngobrol dulu, habiskan sempat dulu, rokok belum habis ya, nanggung, rokok udah setengah, tunggu selesai dulu. Bahkan ada juga di antara kita yang mungkin masih punya sifat kekanak-kanakan ya, kalau anak-anak memang udah belajar, tapi jangan sampai ada kita yang udah dewasa masih punya sifat kekanak-kanakan. Apa yang punya sifat kekanak-kanakan? Nunggu dulu imam udah mau ruku dia baru mau sholat, supaya lebih cepat ngerjain rakaat pertama baca Fatihah, dapat ruku, dapat satu rakaat. Ini sifat kekanak-kanakan, nggak ngerti fadilah sholat berjamaah dan inti daripada sholat berjamaah. Ya, maka jangan sibukkan apapun kecuali persiapan kita untuk masuk waktu sholat. Kalau persiapan untuk masuk waktu sholat, maka masih kita dianggap mendapatkan takbiratul ihram. Contohnya apa? Bersiwak. Ya, imam takbiratul ihram, kita cari siwak, bersiwak. Baru setelah itu takbiratul ihram. Enggak langsung, tapi karena untuk isti'dad di sholat, persiapan untuk sholat, maka tetap dianggap takbiratul ihram dan bersama imam didapatin fadilahnya. Ya, begitu juga kalau bisa sebelum imam takbiratul ihram, dan juga kalau bisa sebelum qomat sekalipun, atau lebih bagus lagi sebelum masuk masjid. Ini handphone di silent, jangan sibuk udah takbiratul ihram. Kadang-kadang ya, kalau lupa di silent masih penting, dapat pula masuk telepon, imam takbiratul ihram, dia keluar dulu, dia angkat telepon dulu. La ilaha illallah. Ini takbiratul ihram sama imam, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun an-nasa ma fi takbiratul ihram la atuhu walau habwan." Kalaulah orang-orang tahu tentang apa fadilah yang Allah berikan pada takbiratul ihram itu, orang-orang akan mendatangi, mengejar takbiratul ihram itu walaupun harus merangkak sekalipun. Ya, walaupun harus merangkak. Artinya hadirin, telepon kita, ya orang telepon kita ngangkat itu nggak ada besarnya dibandingkan fadilah Allah berikan kalau kita lebih fokus untuk mengejar takbiratul ihram bersama imam. Lupakan dulu siapapun yang menelpon, biarkan. Ya, siapapun yang menelpon biarkan. Tunaikan dulu Allah, kita mengambil ini fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai dulu hak kita sama Allah. Allahumma assalamualaikum, zikir doa sebentar, setelah itu keluar. Kalau memang penting telepon balik, ada apa dari telepon waktu aku sholat. Begitu juga ya,
hal-hal yang lain yang menyibukkan kita daripada dapat takbiratul ihram bersama imam. Dulu ada saya punya guru saya. Saya berguru dengan Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zahid bin Hafid. Habib Umar bin Hafid, saya punya guru dari kota Tarim, Yaman. Beliau punya guru sekaligus mertua beliau pada kemudian dari murid menjadi menantu, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, seorang ulama besar, kutub di zamannya. Itu beliau pernah ketika itu sholat, ya, ikut, ya, rakaat pertama ikut sama imam sholat. Habis sholat, ya, beliau panggil salah satu muridnya, ayo sholat ulang, temenin saya untuk ulang sholat. Muridnya heran, biasanya kalau orang minta ulang sholat itu karena sholat pertamanya nggak berjamaah, ulang supaya sholat berjamaah. Nah ini penting ya, ini bab-bab misal ini jarang untuk disebutkan, tetapi ini penting. Perhatian mereka dengan sholat berjamaah, para ulama kita, mereka itu berani membayar orang-orang untuk menemani mereka agar mereka mau sholat berjamaah dengan dia. Ada masanya misalnya kita bergerak sibuk, azan berkumandang, kita nggak sempat ke masjid, akhirnya terlewatlah sholat berjamaah bersama kita. Maka kalau kita berkaca dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu, mereka itu kalau cari-cari di masjid sudah gak ada orang, dipanggil tak siapa-siapa, yuk, bayar kamu, temenin saya sholat sebentar. Temenin saya sholat, supaya dapat pahala berjamaah. Dan pahala berjamaah ini tidak bisa dibandingkan. Nabi mengatakan tafdilu sholat berjamaah min sholatil fardhi bi 27 derajat. Kemudian sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian itu 27 derajat. Dulu ada satu orang ulama yang dia Masya Allah gak pernah dalam seumur hidupnya sholat kecuali berjamaah. Pernah sampai satu kali ada kesibukan atau entah ketiduran, sholat isya-nya dia ketinggalan gak berjamaah. Akhirnya dia pikir gimana caranya, dia udah cari sana sini nggak ada lagi orang untuk diajak sholat berjamaah. Akhirnya dia pikir kalau begitu Nabi bilang 27 derajat pahalanya, aku sholat isya 27 kali, aku sholat isya 27 kali, biar dapat 27 kali lipat. Ya agak sama-sama kali tapi paling nggak mirip. Subhanallah, 27 kali dia sholat isya. Habis sholat assalamualaikum, malam dia tidur, dia mimpi orang-orang di kampungnya, di sekitar masjid Babu Salam misalnya, yang sholat berjamaah itu mereka naik kuda rombongan, semua yang berjamaah itu jalannya cepat. Syekh ini yang seharusnya setiap hari berjamaah tapi ketinggalan, tapi dia menyangka di waktu tidur itu sudah 27 kali aku lakukan, yang mungkin tertutup bila malam itu. Dia naik kuda, mau ngejar rombongan yang berjamaah tadi, yang kuda-kuda yang berjamaah yang sholat tadi, dikejar, udah dekat ketinggalan lagi, sampai akhirnya ngos-ngosan Syekh ini mengejar. Kata jamaah itu mengatakan, ya Syekh, mau 1000 kali pun engkau mengerjakan sholat isya dibandingkan dengan kami mengerjakan sholat berjamaah, walaupun 1 kali kamu tidak akan bisa mengejarnya. Ya, semakin dia berazam setelah itu dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan mau tinggalkan lagi sholat isya, sholat berjamaah apapun sebabnya. Ada lagi yang lebih hebat lagi, guru saya tadi, dia mengatakan, nah ini yang perlu saya juga sampaikan. Saya sering melihat kalau kita pergi ke mall atau kita ke tempat-tempat yang ada musola umumnya, kadang-kadang kita dapat atau ketinggalan sholat berjamaah di waktunya. Masuklah misalnya kita ke mall jam 1 siang, sholat zuhurnya udah selesai atau jam 1:30. Pergilah kita ke masjid atau ke mall musola di mall tersebut, mau sholat. Kita mendapati rupanya di musola itu ada juga orang-orang yang mau sholat. Ya. Maka jangan segan-segan, bang, ayo kita sama-sama berjamaah. Kadang-kadang miris hati kita. Ya, ada mall besar di Medan ini. Ya, setiap waktunya saya tengok, masya Allah, zuhur asar banyak orang-orang yang sholat. Walaupun kan berjamaahnya selesai, tapi banyak yang setelah itu datang sholat lagi. Tapi subhanallah, yang satu sholat di sini, satu sholat di sini, satu di sini, satu di sini, rata keliling sholat. Ditanya sholat apa semua? Sholat zuhur semua. Kenapa nggak berjamaah? Kenapa harus di sini? Atau paling tidak, kalau memang orang bersolat, kita masuk, waduh, ini kita terlambat. Datangin, tepuk pundaknya, Allahu Akbar. Dapat pahala berjamaah.
kita nggak mau mengambil fadilah ini, kemuliaan yang begitu besar ini. Jangankan sholat berjamaah hadirin. Tadi saya katakan, Syekhul Masyayikh, Syekhul Syuyukh, guru daripada guru saya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, itu habis sholat, beliau panggil lagi, yuk temenin saya. Muridnya bilang, ya Habib, tadi kan kamu udah dapat juga berjamaah, kenapa diulang lagi? Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, saya tadi ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Saya tidak pernah seumur hidup saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi tolong ulangi ya, supaya saya dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ini kisah zaman dahulu juga sih sebenarnya, tapi paling enggak kondisi di negeri tempat saya belajar di Kota Karim, ya di sekitarnya di Al-Ramon, memang sampai sekarang ulamanya begitu luar biasa. Tapi kalau kita berkaca kembali lagi hadirin, kalau saya sudah pesimis, ya, kalau saya pribadi pesimis untuk gembar-gembor memaksa orang harus sholat berjamaah, saya pesimis. Allahumma kalau ada orang-orang Allah kasih hidayah untuk mau tetap mengerjakan sholat berjamaah, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang melakukan itu tunggu saja, ya. Tunggu saja, hasilnya di akhirat pasti akan kita lihat, tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya mengatakan saya pesimis? Karena melihat bagaimana kondisi kita masyarakat hari ini. Jangankan untuk kampanye sholat berjamaah, yang harus lebih banyak untuk kita kampanyekan, ayo sholat. Saya nggak perlu berlebihan, nggak terlalu sholatnya harus berjamaah, harus di masjid, kalau enggak ini. Ayo sholat dulu. Yuk kita sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, saya yakin orang-orang yang ahli sholat. Tapi kalau kita berkaca, ini yang hadir rata-rata 40 tahun ke atas semua, 50 tahun ke atas rata-rata. Mana yang di bawah? Mungkin kita sekarang berada di masjid, anak kita sampai sekarang belum pulang pun banyak. Yang kita nggak tahu keberadaannya di mana. Yang belum pulang malam minggu ini, nanti Ahad. Kita nggak tahu nih anak kita lagi di mana. Ya. Berbeda kalau tadi saya berbicara, mungkin yang datang anak-anak muda. Saya tahu mungkin bapak-bapaknya kalau nggak ke masjid pastilah sholat, itu pastilah biasa udah orang tua. Tapi memang keadaan masjid kita kalau udah subuhnya beginilah posisinya. Yang datang, yang memenuhi itu yang biasanya udah ingat-ingat bau tanah, ya udah ingat-ingat kubur, udah nggak pikir lagi dunia, nggak pikir syahwat lagi. Ini kebiasaannya. Coba kita tengok, nanti coba pulang ke rumah masing-masing. Bisa jadi ketika kita pulang, kita buka kamar, anak kita masih kences di mana-mana, ya masih molor, masih ngorok anak kita. La ilaha illallah. Ini yang membuat akhirnya melihat orang juga, ya Allah, duduk di warung kopi, di kafe, nongkrong, apalagi anak muda ya. Dari jam 10, lewat jam 1, lewat jam 3, lewat jam 5, lewat jam 7, lewat jam 9, sehari-hari jadi warung kopi nggak bergerak. Kalau kita mau husnudzon, mungkin dia udah sholat atau segala macamnya, tapi kita nggak lihat juga dia bergerak, duduk aja dia di sini. Lewat duhur, lewat asar, lewat maghrib, semuanya dilewatkan dan seakan-akan merasa tenang tidak sholat. Biasaan itu. Ya, ini bulan Rajab, bulan ulang tahunnya sholat. Ya, bulan Rajab kita berada di awal-awal Rajab, tanggal 7 Rajab kalau tidak salah. Hari adalah bulan ulang tahunnya sholat. Ya, sebagaimana kita ketahui, Isra Mi'raj Nabi di tanggal 27 Rajab, sebagaimana jumhur ulama mengatakan pendapatnya, dan di dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut Nabi SAW diberikan perintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita agar mengerjakan sholat. Ini bulan Rajab, ulang tahun sholat. Maka hadirin introspeksi, ya, apalah lagi sholat-sholat yang penting. Saya tidak berbicara, ayo sholat witirnya dijaga, ayo sholat duhanya minimal 8 rakaat, jangan kurang. Aduh,
Badan saya sedang sakit, mampunya kamu gimana? Gak bisa berdiri, duduk kamu sholat. Hadirin, dalam perintah sholat ini, mengerjakan sholat ini dimudahkan oleh syariat kita semudah-mudahnya. Sampai tidak ada lagi, boleh ada alasan lagi untuk kita meninggalkan sholat. Apa sih susahnya kita? Waktu. Kalau waktu ya nggak bisa ngomong lah. Ya, kalau memang waktu yang menjadi kendala, saya susah kali sholat zuhur, kita lagi sibuk-sibuk. Oh kalau gitu saya nggak bisa ngomong lagi antumnya. Kalau antum membandingkan kesibukan antum pekerjaan dunia sampai nggak bisa sholat, saya udah nggak tahu ngomong apa lagi. Ya. Kita istilahnya mau membandingkan sibuk mencari batu di selokan, ya, sibuk kita dengan mau mencari cuma sekedar batu di selokan, di paret. Kita tinggalkan emas, berlian, permata di mesin-mesin. Itulah ibarat bagi orang yang sibuk bekerja sampai dia lupa meninggalkan, sampai harus dia meninggalkan sholat. Ya, kalau urusan waktu, alasannya saya angkat tangan. Tapi kalau misalnya meninggalkan sholat, kenapa sholat tinggal sholat? Saya sakit. Apa yang membuat kamu susah sakit? Apa yang membuat kamu berat untuk sholat? Gak bisa berdiri lama-lama. Duduk boleh? Saya gak bisa juga duduk. Berbaring boleh? Berbaring juga gak bisa. Terus kamu ngapain? Duduk, berdiri, berbaring juga gak bisa. Ngapain kamu? Terbang. Gak bisa tangan saya bergerak. Cukup pakai mata. Mata saya pun gak bisa bergerak lagi. Mulut aja bisa ngomong, mata gak bisa ngomong, mata gak bisa bergerak. Pakai hati. Hati saya pun gak bisa sholat. Sudah mati aja lah. Sampai taraf hati pun gak bisa sholat juga, mati saja udah. Nah, apa lagi hati pun gak bisa. Kalau memang hati udah gak sadar, memang udah cerita lain. Gak wajib sholat. Orang udah gak sadar, koma dan segala macam, memang wajib sholat. Jangan pula orang koma. Tadi Habib suruh sholat, kayak mana caranya? Bangun-bangun, orang koma dibangunin. Ya gak bisa juga. Tapi kalau memang sampai batas kita gak sadar, ya gak wajib sholat. Tapi selagi masih sadar, hati masih hidup, masih sadar, wajib di situ kita sholat. Dan ini saya peringatkan juga ya, kepada nih kata bapak-bapak yang tadi saya katakan, ya semuanya sebenarnya kita udah ingat-ingat kubur ya, bukan hanya orang-orang tua saja. Karena memang kematian ini kan gak ada umur. Tapi kan memang ya kalau udah usia 50 up ke atas itu kan ingat umurnya kan lebih kuat, lebih kencang. Kalau mungkin orang-orang banyak zikirnya itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak kan udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu aja zikir. Beda-beda fungsi zikir saja. Alhasil Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ya, kalau kita dalam keadaan sakit. Ya, saya punya guru-guru, termasuk daripada guru saya Mufti Madinah, Hamid Zain bin Ibrahim bin Usman, alim masih hidup sampai sekarang. Beliau mengatakan, sampaikan kepada masyarakat manapun, ya, kalau memang mereka dalam keadaan sakit, khususnya dalam keadaan misal berada sudah di rumah sakit, terkapar ornamen, tolong jangan kalian, ini disampaikan kepada kami murid-muridnya. Beliau mengatakan, tolong jangan pernah kalian memberatkan orang-orang yang sedang sakit untuk dia mengerjakan sholat. Ringankan seringan-ringannya. Kalau ditanya masalah wudunya gimana, gak bisa wudu, gak usah pakai wudu, gak apa-apa. Kalau nggak bisa wudu, gimana tayamum? Susah kali nyari debu. Nggak bisa tayamum juga, nggak apa-apa. Nggak usah tayamum, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Tapi setelah diupayakan ya, bukan nggak ada upaya sama sekali. Oh tadi Habib bilang nggak usah wudu, nggak ini sehat, cuman sakit perut, pening, sakit gigi, nggak wudu, itu udah nggak wajar. Memang nggak bisa dia, mau wudu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa, mau menghadapkan kiblat nggak bisa. Ya, soalnya pakai BPJS satu kamar 18 orang, nggak sempat mau pindah-pindahin. Gitu. Ya. Alhamdulillah, memang udah dicoba nggak bisa. Lain cerita kalau masih bisa diusahakan, jangan ditinggalkan. Lagi masih bisa diusahakan, usahakan. Kalau nggak bisa, apapun yang nggak bisa buat.
tinggalkan, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, nggak wudu nggak apa-apa, nggak tayamum nggak apa-apa, yang penting sholat. Allahumma hadirin, kalau kita nanti sehat, wudu kita sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, disebut sholat faqidul wudu'ain, sholat tanpa bersuci. Kalau Allah berikan kesehatan setelah itu, qadha sholat itu, tinggal di qadha. Karena sholat kita adalah sholat darurat, nggak menghadap kiblat itu darurat. Tapi yang kita khawatirkan, banyak orang yang menjadi sebab dicabut nyawanya oleh Allah ketika sakit, dalam keadaan sakit. Sehingga hadirin, dalam keadaan sakit itu seharusnya adalah alarm dari Allah. Bentar lagi ya, bos. Bentar lagi ya, bos. Ingat-ingat, bos. Bentar lagi mati, bos. Udah gak bergerak ini badan. Udah jadi alarm. Harusnya untuk lebih ingat. Jadi kalau kita sholat dengan cara apapun, dengan keadaan apapun, Allahumma dicabut nyawa kita oleh Allah, kita mati dalam keadaan sudah sholat. Kita mati dalam keadaan sudah sholat. Bukan dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangan sepelekan. Satu sholat saja, kata Nabi SAW, ditinggalkan. Satu sholat saja. Kata Rasulullah, kita akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka, yang mana kita dilempar itu dari ujung atasnya itu sampai dasar kita masuk ke dalam api neraka itu jaraknya, sampainya, ini belum urusan dibakarnya, sampai dari ujung sampai ke bawah itu jaraknya 500 tahun lamanya. Satu sholat 500 tahun baru nyampe. Awak baru hidup 50 tahun, 60 tahun, kapan mati? Gak mati-mati. Dunia ini kapan kiamat? Gak kiamat-kiamat. 500 tahun, kita belum ngomong apa yang Allah lakukan kalau udah sampai ke dasar. Tapi coba hadirin, sekali-kali nanti naik ke Gunung Sinabung, Sibaya, coba loncat ke bawah. Pas loncat itu yang mau tebing-tebing, yang sebenarnya nggak menyeramkan, tapi karena pas lagi posisinya jatuh, kita udah nampaknya takut-takut. Ini tebing-tebing neraka itu semuanya terbuat dari api. 500 tahun awak tengok tebing-tebing sebelum kita sampai ke dasar. Satu sholat. Kalau 2 sholat kali 2 kali lipat. 3 sholat kali 3 kali lipat. Allahumma ya Allah, berapa tahun yang mungkin dulu usia kita banyak mudah meninggalkan sholat. Maka ulama-ulama kita mengajarkan, ya, kalau kita memang misalnya dulu orang-orang yang meninggalkan sholat, untuk qadha sholat, ya, qadha sholat, di qadha sholat itu ada qadhanya, bukan puasa saja yang ada qadha. Haji pun ada qadhanya, ada badalnya, ya. Kalau haji ada badal, puasa ada qadha, sholat juga ada qadha, zakat pun ada qadhanya. Oleh sebab itu, yang mampu untuk mengqadha, jangan utamakan sholat sunnahnya Anda, tapi utamakanlah sholat qadhanya Anda. Ya. Jangan sibuk qobliyah ba'diyah nggak habis-habis, qadhanya masih berjibun, masih bertumpuk. Jadikan qobliyahnya Anda qadha, ba'diyahnya Anda qadha. Sholat tetap sama. Ya, misalnya sholat zuhur qobliyahnya, ya, mau ambil qobliyah zuhur misalnya, jadikan qadha zuhur 4 rakaat. Asarnya juga, ba'diyahnya juga, ba'diyah zuhurnya qadha juga, jangan niatkan ba'diyah lagi. Itu yang niatkan qadha sungguh-sungguh untuk menutupi segala sholatnya, segala kesalahannya yang dulu. Maka insya Allah karena kesungguhannya itu, pahala qobliyah ba'diyahnya pun Allah kasih. Tapi hati-hati, yang sibuk dengan sholat sunnah melupakan qadha yang wajib pada dirinya. Jangankan sunnah, qadhanya, sunnahnya pun gak diterima sama Allah. Kenapa? Masih ada yang wajib kok ngerjain yang sunnah. Tanggungan yang wajib ini jauh lebih penting. Bukan saya mau meremehkan sunnah. Kalau udah gak ada tanggungan, mau kita sholat 1000 rakaat tiap hari pun bagus, gak masalah. Tapi jangan sampai-sampai kita mengedepankan sholat sunnah, ya, tapi pokoknya masih
banyak tanggungannya. Maka apa yang sering kita tinggalkan? Subuh enggak? Setiap 2 rakaat duha, witir, supaya belajar juga. Nanti mana tahu udah selesai pokoknya, udah terbiasa. Oh jam segini dulu saya biasanya kodok. Ya udah biasa sholat, gak enak kalau nggak sholat. Ganti apa? Tinggal sholat duha. Kalau malam-malam tinggal ganti sholat witir, kan hanya merubah niat saja. Pekerjaannya kan tetap sama. Maka hadirin, satu sholat. Makanya tadi saya katakan, terlalu mudahnya orang-orang di zaman sekarang ini meninggalkan sholat. Ayo tolong bapak ibu, yuk kalau bapak ibu udah selamat sholatnya, tolong anak-anak kita dijaga, sholatnya tolong dijaga, tolong diajak mereka ke masjid, nggak ke masjid pun suruh sholat, pantau mereka betul-betul sholat. Ya, kadang-kadang anak-anak kita udah disuruh sholat, keluar dari kamar mandi, nggak wudhu, nggak apa-apa, cuma cuci muka, balik-balik, ditunggu lagi diam 5 menit, nanti bapak masuk lagi. Pura-pura ada sholat, padahal tidur. Ada yang sampai dalam batasan itu, maka ekstra hati-hati. Walaupun usia anak kita udah 20 tahun, 25 tahun, tetap masalah ini tidak selesai urusannya, tanggung jawabnya kita kepada orang tua. Ya, semaksimal mungkin kita kalau perhatikan, bahaya. Karena nanti Pak, ujung-ujungnya mudaratnya, mereka juga itu tuntut kita nanti di akhirat. Kalau urusannya gak ada tuntut-menuntut di akhirat, udahlah, nafsi urusan kau ada capek bilangin masuk neraka lah kau. Tapi gak enaknya nanti di akhirat ada tuntut-menuntut terjadi di akhirat. Dan yang paling banyak menuntut nanti di akhirat adalah anak menuntut orang tuanya. Ini yang gak enak sebenarnya. Kalau jelas-jelas Allah bilang udah lah, gak ada lagi, nanti udah di akhirat nafsi kalian, urus diri masing-masing. Enak selesai. Kamu udah mandi olah, aku penting ibadah, terserah. Mau masuk neraka, mau jungkir balik, terserah. Mau sama iblis, mau sama setan, terserah. Tapi masalahnya di akhirat masih ada tanggungan pula kita sama dia ini. Makanya kalau mau punya banyak anak, Pak, pikir-pikir. Ya, bagus banyak anak, banyak rezeki, tapi tanggungan dia juga pikir-pikir. Saya bukan bilang melarang banyak anak gak bagus, banyak anak bagus, tapi niatkan banyak anak jadi orang soleh semua, jadi orang-orang yang menjaga sholat semua. Kadang masya Allah, istri jadi koleksi di rumah, banyak kita buat. Anak jadi pajangan, udah kayak gantungan kulkas, banyaknya anak. Tapi subhanallah, yang satu bandar narkoba, satu bandar judi, bandar togel, Allah menjadi apa ini nanti di akhirat? Tadi yang saya katakan, kalau nggak ada urusan di akhirat aman, udah selesai. Tapi nggak enaknya ini ada sangkut paut pula awal sama dia lagi. Ditanya lah sama malaikat, kenapa kau nggak sholat, kenapa nggak ibadah, kenapa maksiat terus? Bapakku nggak ngajarin. Enak aja ngomong kayak gitu. Mulutnya gampang aja, bapakku biarin aja. Memang betul bapaknya biarkan, udah. Mau bilang apa lagi kita? Ujung-ujungnya yang kita taat, yang ini dan segala macam, ahli ibadah, ahli masjid dan segala macam, akhirnya ujung-ujungnya udahlah masuk aja lah sama bapak mama anakku sekalian masuk neraka. Kan gak enak. Maka ya ini di ulang tahun, di bulan ulang tahun sholat ini, ya ayo kita introspeksi diri masing-masing. Untuk bapak-bapak yang sudah istiqomah, ya, berjamaah di mana-mana, tingkatkan terus, ya, semangat terus. Apa yang Bapak lakukan di dalam menjaga sholat itu adalah yang paling istimewa. Taufik dan hidayah yang Allah sedang berikan kepada kita semua. Jangan disia-siakan, ya, jangan sampai Allah cabut hidayah itu. Jaga ini hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat demi nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita, yang belum diberikan pun ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak yang mau kita sampaikan, apalagi di bulan Rajab, kemuliaan bulan Rajab dan segala macamnya, tapi waktu yang terbatas. Ya, banyak saya tengok yang udah tengok atas, udah tengok bawah, udah semua, udah ini, udah tergeletak, mungkin Allah alam. Sama-sama saling paham. Saya juga semalam tak jam berapa pulang dari Kampung datang ke sini, luar biasa jihad fisabilillah. Ya, lumayan juga Pak jalan ke sini, dan makanya akan telat sholat di pinggir jalan saya di masjid. Ya, nggak ada Pak. Allah alam, mudah-mudahan insyaallah bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi Allah
Allah mendatangkan sakinah, ketenangan yang kita bawa pulang nanti, insya Allah rumah kita pun menjadi sakinah, tenang. Ya. Kadang-kadang orang kawin, pesta, doanya Allah, ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Pesta pernikahan, pas akad nikah jam 9 minta samawa, jam 11 mulai sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Saya punya pengalaman kemarin tetangga saya, dekat sama rumah, pesta pernikahan pagi-pagi ya begitu. Masya Allah nikahnya kayak wali yang nikah, kayak wali Allah yang nikah, baca Qurannya, ada hafiznya, enak Masya Allah. Jam 9, kena jam 11 sampai jam 12 malam. Aduh, hilang wali, setan gitu. Sampai saya tidur, saya waktu itu di hari itu agak tidur 1 harian, ngantuk kali habis isya saya baru tidur jam 8 sampai 9 saya tidur. Jam 11 itu bangun loncat saya. Penutupannya besar kali mic itu arah ke speaker itu arah semua saya. Sampai bergetar tuh ini. Joget-joget, maaf bagi kencong yang nyanyi segala macam. Tadi pagi minta sakinah mawaddah warahmah. Ya mana mau sakinah kalau begini caranya? Ya, jadi Pak, tahu yang bikin sakinah itu? Ini yang bikin sebab sakinah itu apa? Sakinah, ketenangan. Kita bawa, bukan hanya di masjid ini kita mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu pada diri masing-masing. Allah akan berikan, dan dimanapun kita datang, apalagi ketika kita pulang setelah ini, ketenangan itu akan kita bawa dan sebarkan di rumah kita masing-masing. Sadar nggak sadar? Ya, maka ketenangan ini apalagi penting di zaman sekarang. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat perkumpulan kita. Allah hujankan rahmat untuk kita semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengirimkan, mengutus para malaikat untuk senantiasa melindungi kita. Dan yang terindah adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama-nama kita satu persatu dengan sebutan ta'zim, sebutan penghormatan, sebutan pujian, sebutan pengagungan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Bulan Rajab, bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Perbanyak istighfar. Satu wasiat yang sebagai hadiah kado oleh-oleh dari saya di bulan Rajab ini, di malam hari, boleh setelah maghrib, boleh setelah isya, Bapak baca ringan saja, jangan tinggalkan di bulan Rajab setiap malam. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 3. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Sebanyak 70 kali. Simpel itu. Kalau kita baca nggak sampai 5 menit. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil warhamni wa tub alayya. 70 kali di malam-malam bulan Rajab. Ini barang siapa yang membacanya setiap malam di bulan Rajab, sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun. Maka tolong dijaga dan istighfar
alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kelancangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.